warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Dia Rahmadila dengan NIM K7123-122 dengan nomor presensi 31. Di sini saya akan membahas media pembelajaran di sekolah dasar dan pengalaman seru saya ketika mengikuti mata kuliah media pembelajaran. Yuk simak sampai habis. Sebelum itu kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih media pembelajaran. Jadi menurut Arsyad dan Ahzar 2019, media pembelajaran adalah segala sesuatu bentuk alat, fisik dan non-fisik yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran kepada peserta didik agar proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Menurut Setiawan dan Kurniawan 2020, media pembelajaran tidak hanya konvensional, tetapi juga mencakup media digital seperti video, animasi, dan aplikasi interaktif yang mendukung pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Menurut Lestari dan Yusuf 2021, media interaktif berbasis teknologi seperti media berbasis Android atau AR mampu meningkatkan pemahaman konsep secara signifikan melalui simulasi dan interaktivitas. Jadi, media pembelajaran adalah salah satu mata kuliah yang penting yang membekali kita calon guru dengan keterampilan merancang, membuat, mengevaluasi untuk mendukung proses dalam pembelajaran. Jadi kita tidak hanya belajar teori, tapi juga langsung praktik membuat media, baik media manipulatif seperti misal kartu bilangan, maupun media digital seperti video animasi dan aplikasi interaktif. Nah, salah satu pengalaman yang paling berkesan saya saat membuat media pembelajaran interaktif itu adalah mata pelajaran matematika, khususnya media pembelajaran pecahan di kelas 2 SD. Jadi, apa sih itu pecahan? Pecahan itu adalah bilangan yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Pecahan itu ditulis dalam bentuk A per B, di mana A itu disebut sebagai pembilang yang menunjukkan jumlah bagian yang diambil, sedangkan B disebutnya adalah penyebut yang menunjukkan jumlah bagian dari pembilang dibagi sama besar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang pernah saya buat, yaitu di mata pelajaran matematika khususnya pecahan. Untuk cara pembuatannya, yang pertama kalian harus merancang dan mendesain terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan media pecahan 1/4 dan 1/8. Untuk pecahan 1/4, di sini saya menggunakan 3 bentuk. Yang pertama ada bentuk segitiga, kedua persegi panjang dan lingkaran. Untuk pecahan 1/8, saya menggunakan 2 bentuk, lingkaran dan persegi panjang. Nah, untuk alat bahan yang dibutuhkan, pertama ada lem tembak, terus perekat, karton yang sudah digambar sesuai bentuk pecahan yang akan dibuat seperti 1/4 atau 1/8, lakban bening, terus itu bentuk pecahan yang sudah dikasih warna sekaligus dilakban, terus itu bahannya yaitu menggunakan karton. Jadi apabila pecahan 1/4 berikut dicopot 1, ini jadinya pecahan 1/4. Begitu juga jika dicopot lagi menjadi pecahan 2/4. Nah, pada bagian bentuk pecahan segitiga juga sama. Jika dicopot 1 akan menjadi 1/4. Nah, jika dicopot beda juga akan menjadi 2/4. Sama dengan bentuk lingkaran dan segitiga, pada bentuk persegi panjang, misal jika dicopot 1 akan menjadi pecahan 1/4, dicopot lagi akan menjadi pecahan 2/4. Pada pecahan 1/8 seperti berikut berbentuk lingkaran, jika dicopot 1 akan menjadi 1/8. Copot 1 lagi akan menjadi 2/8.
Begitu pula dengan bentuk persegi panjang. Apabila dicopot 1, maka akan bernilai 1/4. Dan jika dicopot lagi, 1 akan bernilai 2/4. Nah, di sini ada contoh media pembelajaran pecahan dengan nilai yang sama, yaitu 1/4 tapi dengan bentuk yang berbeda. Nah, bentuk yang berbeda ini nantinya akan mengajarkan siswa bagaimana sih cara membagi sesuatu yang bentuknya beda menjadi nilai yang sama. Misal guru itu bisa meminta siswa untuk menunjukkan pecahan 1/4 di kedua bentuk ini. Itu akan seperti apa? Jadi pada pecahan ini juga mengajarkan biasanya siswa itu langsung mencopot pecahan dari bawah seperti pada video. Nah, tapi di sini gimana sih kalau dicopotnya di tengah-tengah nih, misal apakah bernilai sama atau tidak? Nah, misal dicopot dari tengah, nilainya akan tetap sama menjadi 1/4. Nah, ini juga akan melatih konsentrasi siswa dan kepekaan siswa terhadap nilai pecahan. Begitu pula pada pecahan 1/8. Apabila dicopot 1, dicopot 2 akan menjadi 2/4. Tapi apabila dicopotnya tuh di sini dan di sini, nah akan menjadi pecahan berapa itu? Nah, jadi nilainya tetap sama, yaitu 2/8. Nah, ini juga akan melatih konsentrasi siswa. Dari mata kuliah ini, saya belajar bahwa pemilihan media harus didasarkan pada karakteristik materi, tujuan pembelajaran, dan karakter siswa. Jadi kita diajak mengenal prinsip-prinsip seperti Code of Experience dari Edgar Dale yang menekankan bahwa semakin konkret media, semakin besar peluang siswa memahami materi. Mata kuliah ini juga membuka wawasan saya bahwa mengajar bukan sekadar menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Dengan media yang tepat, siswa SD bisa lebih aktif, fokus, dan antusias. Bahkan, seorang pendidik bisa menjadi lebih percaya diri saat praktik mengajar. Itu tadi sedikit refleksi saya tentang media pembelajaran dan media pembelajaran yang saya buat. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.